Dalam jangka waktu 3 bulan, gue bisa ngasilin 2 digit dari YouTube tanpa nunjukin wajah, tanpa harus ribet nge-record video sendiri, dan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Buat kalian pemula, gue yakin video ini bakalan cocok banget. Gue saranin lu pada nggak perlu buat ikutan kelas berbayar, karena di sini gue bakal share semuanya secara gratis. Asal lu mau nonton dan ikutin stepnya satu persatu. Perlahan aja, kalau masih bingung komen aja di bawah, pasti gue bantu. Yuk kita belajar bareng-bareng buat sukses di YouTube. Disclaimer dulu, video ini tidak disarankan buat lu pada yang males buat belajar, yang baru sehari 2 hari upload di YouTube tapi udah bosen buat konsisten, atau yang nggak mau evaluasi dan push diri buat bersungguh-sungguh. Mungkin bakalan sulit buat berkembang di YouTube, karena banyak banget yang curhat baru seminggu 2 minggu ngupload dan viewers masih sedikit udah bilangnya stuck lah, nggak akan bisa monet lah. Ingat bro, Nesi Judge aja butuh waktu 1 tahun buat channelnya bisa monetisasi dan meledak kaya sekarang. Dan beliau selama setahun itu tetap konsisten untuk upload dan konten. Oleh karenanya sebagai pembuka di video ini, gue mau kasih tahu tentang the law of attraction. Simpelnya itu tentang hukum tarik-menarik, yakni apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Pikiran positif akan menarik hal yang positif, begitu pula pikiran yang negatif akan menarik hal yang negatif. Jadi gue mau ngajak buat kalian yang memang pengen bisa monet YouTube, yuk bareng-bareng kita bilang ke diri kita bahwa kita bisa monet, kita bisa belajar, dan kita bisa bersungguh-sungguh. Law of attraction ini beneran banyak banget berdampak buat hidup gue bro. Kalau lu nggak percaya, coba terapin sekarang dan lihat hasilnya. Kenapa harus law of attraction? Apakah hanya dengan kita memikirkan kita bisa monet saja makan hal itu akan terjadi? Tentu tidak ya bro. Sesuai dengan namanya hukum tarik menarik, maka itu ada hukumnya, ada rumusnya, dan tentu harus kita lakuin dengan sungguh-sungguh. Pertama, tetapkan tujuanmu. Kalau tujuan lo adalah monet, konsisten dan percaya kalau lo akan monet. Hal ini selaras dengan konsep bahwa energi kita akan mengalir kemana perhatian yang kita mau. Jadi fokuskan pikiran buat kita bisa monet dan kejar itu terus. Kedua, bikin rencana. Kira-kira hal apa aja yang perlu kita lakuin supaya bisa monet. Kalau dari gua, beberapa hal yang harus lo siapkan buat monet adalah channel YouTube yang well prepared, bikin channel sesungguh-sungguhnya dan seserius-seriusnya, nama channel sesuai niche lo, profile picture yang sesuai, deskripsi yang jelas. Ini penting, karena tampilan profil channel YouTube lo itu melambangkan identitas lo. Niche yang jelas, kalau lo pengen niche tentang game, ya fokuslah dengan itu, jangan lo gabung niche game sama masak-masak. Niche yang jelas ini bisa membantu YouTube buat share video ke target market yang jelas dan searah. Ketiga, produksi video. Bagaimana lo ambil videonya, apakah mau record sendiri atau re-upload, kemampuan editing lo gimana. Kalau belum bisa, gue saranin buat belajar. Karena gue jujuran aja, kalau lo nggak bisa edit video bakalan susah buat stay long di YouTube. Keempat, evaluasi. Setelah beberapa konten yang sudah masuk YouTube, selalu bikin evaluasi rutin bro. Entah seminggu sekali atau per 3 hari sekali juga bisa. Kalau untuk pemula gue saranin buat seminggu sekali. Evaluasi ini buat lihat konten mana aja yang works dan kurang mendapat perhatian dari penonton lo. Kalau itu memang works, berarti kita bisa bikin konten sejenis biar viewers kita nambah terus. Dan untuk konten yang kurang mendapat perhatian, berarti bisa kita tinggalin aja. Dan yang terakhir, yang paling pentingnya lagi adalah konsisten. Seberapa besar konsisten kita buat nge-YouTube, seberapa bersungguh-sungguhnya kita buat ngonten di YouTube, itulah yang akan menentukan apakah kita bisa monet atau enggak. Caranya monetisasi, setelah lu pada punya channel yang prepare dan niche yang sudah ditentukan, hal mendasar yang bisa lo lakuin adalah mencari pesaing lo atau akun-akun YouTube yang udah gede yang sama niche-nya dengan lo.
Lalu kita bisa bikin konten pillar dengan cara melakukan jurus sejuta content treater, yaitu ATM, amati tiru, dan modifikasi. Ingat ya, ada M terakhirnya yaitu modifikasi. Ingat ya, nggak boleh plek ketiplek tapi harus ada modifikasinya. Modif sesuai branding yang lo mau. Contoh kalau niche lu alam, lu bisa cari akun-akun besar tentang alam dan bikin konten yang rame di akun tersebut. Atau kalau niche lu tentang game, lu juga bisa cari akun tentang game dan cari video terpopuler dan lu bisa tiru temanya. Nah, di sini lu juga bisa bikin konten pilarnya buat seminggu atau per 3 hari. Tips banget buat lu yang mudah bosen atau lu yang punya kerjaan lain, lu bisa luangin 1 atau 2 hari aja buat bikin 7 stok konten dan diupload buat 1 minggu. Cara ini bener-bener works banget di gua. Jadi lu nggak usah banyak keluarin tenaga karena sisa harinya bisa lu pakai buat upload aja dan lihat perkembangan YouTube lo. Gimana biar dapet 2 digit dari YouTube? Sesungguhnya ini udah jadi rahasia umum ya bro. Kalau nilai RPM buat penonton Indonesia atau negara-negara berkembang lainnya itu memang kecil, bahkan ada yang cuma dibayar 200 perak per 1.000 penayangan video. Saran gua, kalau lu emang lagi butuh banget dan memang orientasinya buat uang aja, lu harus targetin videonya buat penonton luar negeri, buat negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, Brazil. Karena RPM-nya besar banget bro, bahkan ada yang sampai 50.000 per 1.000 penayangan. Caranya gimana? Pertama, pastikan identitas channel YouTube lo semua lo pakai bahasa Inggris. Nama channel lo, deskripsi channel, judul sampai caption video itu buat bahasa Inggris. Kedua, isi video pun harus lo pakai bahasa Inggris semua. Yang ketiga yang works banget, kalau sesuai pengalaman gue adalah upload video di jam 9 malam ke atas. Karena perbedaan waktu kita dengan Amerika, maka lo juga bisa banget upload video di jam-jam sibuknya penonton Amerika. Bang, apakah harus pakai VPN? Kalau gue saranin nggak usah juga pakai VPN, karena sistem YouTube juga udah canggih. Mereka mana bisa diakalin begitu. Dan yang terakhir, lo juga bisa bawa pembahasan yang lagi viral atau hype di Amerika. Kita mulai prakteknya biar lo pada nggak bingung. Pertama, lu bisa observasi terlebih dahulu channel YouTube yang udah gede sesuai dengan niche yang lu pilih. Misal, lu mau bikin channel tentang reaksi, maka lu bisa cari pesaing-pesaing lu terlebih dahulu. Tujuannya apa bang? Biar lu pada tahu kemana arah lu akan ngembangin channelnya. Ibaratnya biar kita punya tujuan dan gambaran buat ngonten nanti. Misalnya channel ini, lu bisa cari referensi di video-video populer yang ada dan lu bisa terapin konsep ATM tadi, yaitu amati tiru modifikasi. Nah lanjut, setelah ada rencana kontennya, lu tinggal bikin dan cari skripnya. Di sini konten tentang street food India ternyata banyak peminatnya. Nah, maka kita bisa bikin juga buat channel kita. Langkah pertama, kita buat channel dulu. Nggak perlu ribet buat cari-cari nama channel, karena kita bisa pakai ChatGPT buat tanya rekomendasi nama channel yang bagus. Pokoknya dalam perkonentan duniawi ini, kita benar-benar akan sangat bersahabat dengan ChatGPT. Nggak perlu ribet mikirin prompt yang sesuai harus gimana. Kita bisa tanya ChatGPT apa adanya, dan dia bakal langsung ngasih rekomendasi nama channel yang bisa kita pakai. Setelah itu kita juga bisa isi deskripsi channel kita dengan tanya ChatGPT lagi. Setelah beres, jangan lupa buat upload profile picture yang menarik ya. Karena tadi kita putuskan buat bikin konten tentang street food India, maka lagi-lagi kita bisa tanya ChatGPT rekomendasi ide konten yang seperti apa yang bisa kita pilih. Hingga skrip dan hook yang harus kita bikin bisa kita tanya ChatGPT. Dan taraa, ini benar-benar sudah sangat jelas dan lengkap. Mulai dari visualnya harus seperti apa, audio, teks, dan juga latar musik yang harus kita pakai, sudah lengkap banget. Setelah itu kita bisa cari sumber-sumber video, mau itu dari Rednote, TikTok, ataupun Instagram bisa kita pakai. Saran dari gua, untuk ambil sumber videonya, jangan download dari akun centang biru ya. Cari dari akun kreator biasa aja. Dan kita sebisa mungkin untuk masukin lebih dari 3 sumber video untuk satu konten yang kita bikin. Jangan lupa juga buat selalu cantumin sumber kredit video aslinya. Walau bagaimanapun, kita mesti tetap menghormati orang yang bikin video.
Nah lanjut, buat isi voice overnya, lagi-lagi kita nggak usah pakai suara sendiri, karena kita bisa banget pakai AI 11 Labs. Tinggal ketik aja, nanti kita disuruh untuk sign up terlebih dahulu, dan website ini kasih 10.000 kata gratis yang bisa kita pakai tiap bulannya. Kalau kreditnya habis gimana? Tinggal lo log ini aja pakai email yang baru, jadi nggak usah khawatir kehabisan kredit. Nah lanjut lagi, kalau kalian mau pakai back song atau musik latar belakang, kalian juga bisa pakai AI gratis, yaitu Suno AI. Seperti biasa, kita bisa sign up dulu pakai Gmail dan Suno kasih 50 kredit gratis setiap harinya. Worth it banget. Untuk bagian edit video ini, kalau masih banyak yang belum ngerti, nanti gue bikin section khusus selanjutnya, biar penjelasannya lebih mendetail. Akhirnya, setelah jadi videonya, lu tinggal upload, dan tips dari gue buat judul dan juga deskripsi videonya lu bisa pakai konsep ATM lagi. Lihat yang sudah ramai judulnya kayak gimana, hashtagnya kayak gimana, dan deskripsinya kayak apa. Tinggal kita upload di jam 9 malam. Jangan lupa, setelah lu konsisten upload di minggu pertama, lu harus bikin laporan dan evaluasi konten buat jadi bahan konten pillar selanjutnya di minggu kedua. Pelan-pelan aja, kalau lu masih bingung buat nentuin niche dan pengaturan channelnya, lu bisa komen di bawah, pasti bakal gue jawab satu persatu. Ingat, YouTube itu bukan platform magic yang bisa bikin kita seminggu ngonten langsung kayak raya. Dan ingat, semesta itu nggak berjalan secara tergesa-gesa. Jadi santai aja dan jalanin semuanya bertahap. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah